Shalom, Bapak Ibu, PKLU yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat malam, salam sehat. Sebelum kita beristirahat tidur pada malam hari ini, mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin dan menyertai kami sepanjang hari ini, sehingga sampai saat ini kami berada dalam keadaan selamat, sehat, sentosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan mendengar dan membaca firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan bekerja dalam diri kami, sehingga kami dimampukan untuk mendengar dan membacanya Tuhan. Kiranya Tuhan pusatkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Dan ampuni kesalahan kami, sehingga kami dapat datang ke hadirat-Mu yang kudus, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini sesuai dengan sabda Bina Umat, diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan 13 yang mengatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya dalam hatinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pokok pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari ayat yang ke-13b yang mengatakan, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dengan judul perikop yang diberikan oleh Majelis Sinode adalah Roh memberi pengertian terhadap jawaban doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bulan Oktober tahun lalu, kami ikut mendukung dalam doa satu keluarga Kristen yang tertular virus corona. Waktu terus bergulir, istri terkasih dan kedua anaknya sembuh dari penyakit yang sangat berbahaya itu. Sedangkan sang suami pada akhirnya meninggal. Orang dapat saja bertanya, Tuhan, siang malam tiada henti doa dipanjatkan. Namun, mengapa engkau begitu cepat mengambil sang suami? Bukankah istrinya masih membutuhkan kehadiran suami, sebab dia tidak saja baru sembuh dari penyakit corona, tetapi juga menanggung penyakit kanker? Bagaimana dengan kebenaran firman yang begitu mereka melekat dalam diri orang beriman, seperti yang tertulis dalam bacaan kita malam ini? Dalam Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayat 13 ini berisikan jaminan terhadap jawaban doa, bahwa orang yang mencari Tuhan, menaruh harapan kepadanya, menanyakan kehendaknya,
akan mendapat bagian ditentukan baginya. Roh Tuhan yang memberikan pengertian kepada mereka yang sungguh-sungguh berikhtisar untuk mencari kehendak-Nya. Tekanan utamanya terletak pada belas kasihan Tuhan dalam menjawab doa-doa orang beriman. Bila Tuhan di dalam Kristus adalah sahabat kita, maka Dia pasti akan mengetahui apa yang kita butuhkan. Dapat saja kita menginginkan agar Tuhan menjawab doa sesuai apa yang diharapkan. Namun demikian, Dia Maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, keluarga yang bergumul di atas memperlihatkan sikap iman mereka tentang jawaban doa. Walau berat, namun ketabahan dan kepasrahan sang istri tidak mengurangi pengharapannya kepada Kristus. Tuhan yang baru dikenalnya 18 tahun silam, baginya maupun keluarga besarnya, doa tiada berkeputusan akan menghasilkan jawaban sesuai rencana Tuhan. Karena itu, mari tetap bersyukur sebab rencana Tuhan indah adanya. Amin. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tulus padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk tetap tabah dan mengerti akan maksud Tuhan dalam setiap rencana kami. Engkau yang memberi, tentunya Engkau juga yang mengetahui apa yang harus kami lakukan di dalam setiap pergumulan hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu agar kami melalui Roh-Mu yang kudus mampu menerima semua kehendak-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami sepanjang malam hari ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar, dan juga dapat melaksanakan kehendak Tuhan sesuai dengan apa yang kami dengar pada saat ini. Terima kasih Tuhan,
Inilah seluruh doa kami, yang kami naikkan hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
depan. Tetap semangat, Pelayanan. segar dan hijau.